KKN PPM UGM Unit YO 117 Lipar 2021 mempersembahkan edukasi memanen air hujan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Kenapa perlu memanen air hujan? Curah hujan di Indonesia merupakan curah hujan yang tinggi. Namun, akibat minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memanen air hujan menyebabkan air tidak terkelola dengan baik, sehingga air malah menjadi berlebihan dan menyebabkan banjir, atau air menjadi kekurangan dan menyebabkan kekeringan. Nah, maka dari itu sebenarnya ada potensi nih dari memanen air hujan. Dengan curah hujan yang tinggi, apabila kita memiliki kesadaran dan pengetahuan akan cara memanen air hujan, sehingga kita akan mendapatkan manfaat berupa kebutuhan air yang tercukupi, dan air yang kita panen dapat dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat. Apa sih manfaat memanen air hujan? Yang pertama, sebagai cadangan air bersih, terutama di musim kemarau. Air hujan juga dapat didapat secara gratis, lalu dapat juga untuk mencegah banjir, karena limpasan air hujan yang menyebabkan banjir akan berkurang. Air hujan juga dapat diproses menjadi air minum, sehingga masyarakat dapat mandiri dan tidak bergantung kepada penyedia air minum. Tidak hanya itu, air hujan juga dapat dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat. Apa itu pemanen air hujan? Pemanen air hujan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan air hujan yang berasal dari atap bangunan, permukaan tanah, jalan, atau perbukitan batu, dan dimanfaatkan sebagai salah satu sumber suplai air bersih. Berikut adalah contoh aplikasi instalasi pemanen air hujan di Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi UGM. Pada umumnya, komponen pemanen air hujan yang pertama ada penghalau daun yang berfungsi menyaring dedaunan yang ikut bersama air hujan dari talang atap. Selanjutnya ada penyaring debu kasar yang berfungsi menyaring debu-debu kotor saat air hujan pertama kali dari talang belum bersih. Lalu ada penyaring debu halus yang menyaring debu-debu yang masih ada sebelum masuk ke dalam tandon. Yang terakhir yaitu rangkaian pipa guna menyalurkan air hujan dari talang ke tandon air. Tahap pembuatan instalasi pemanen air hujan ada 3. Yang pertama, pemilihan volume tandon, yang kedua, persiapan alat dan bahan, dan yang ketiga, perakitan instalasi pipa. Apa saja sih pertimbangan pemilihan volume tandon? Pemilihan volume tandon dapat dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, durasi dan intensitas hujan, yang kedua, kebutuhan air keluarga, dan yang terakhir, keterbatasan biaya. Contoh kasus pemilihan volume tandon. Diketahui data hujan yang didapat dari hasil pencatatan stasiun hujan di daerah Kedungpo atau dapat diukur dengan survei. Karena ada keterbatasan dalam memperoleh data, penulis memberikan contoh perhitungan ini dengan asumsi sebagai berikut. Intensitas hujan rata-rata 30 mm per jam, lama hujan rata-rata 1,5 jam dalam 1 kali hujan. Pada musim hujan, rata-rata terjadi hujan 2 kali dalam 1 minggu. Kebutuhan air bersih diasumsikan 120 liter per orang per hari. Apabila ada 4 orang dalam satu keluarga, maka 120 dikalikan 4 sama dengan 480 liter per hari. Diketahui juga, tipe rumah yang akan dipasang volume tandon itu luas atapnya adalah tipe 36, yaitu seluas 36 meter persegi. Berikut adalah ukuran volume tandon air hujan yang dijual di pasaran. Volume air hujan yang dapat ditangkap oleh atap rumah dapat dicari dengan cara rumus sebagai berikut. A dikali B dikalikan A besar dikalikan I dikalikan T. A dikali B adalah koefisien reduksi yang di sini nilainya 0,95. Kemudian A besar adalah luas atap, yaitu 36 meter persegi. Kemudian I besar adalah intensitas hujan rata-rata yang nilainya 30 mm per jam. Kemudian T yaitu lama hujan rata-rata yang nilainya 1,5 jam per 1 kali hujan. Nah, dari nilai tersebut diperoleh nilai volume air hujan yang dapat ditangkap oleh atap adalah 1,95 meter kubik. Kemudian volume hujan yang dapat ditampung selama 1 minggu itu dapat kita cari dengan mengalikan berapa banyaknya kali hujan pada waktu seminggu. Di sini terdapat 2 kali hujan sehingga didapat nilai
3.898,8 liter. Untuk kebutuhan air keluarga per harinya telah kita dapat nilainya sebesar 480 liter per hari. Kemudian apabila seminggu, nilainya sebesar 480 dikalikan 7 sebesar 3.360 liter. Nah, sehingga dari volume hujan yang dapat ditampung dikurangi kebutuhan air, maka kita dapat mendapatkan nilai ketersediaan air yang masih tersisa, yaitu senilai 538,8. Untuk jumlah dan ukuran toren yang akan kita butuhkan itu berdasarkan volume hujan yang dapat kita tampung. Nah, di sini itu volume hujan yang dapat ditampung itu sebesar 3.898. Nah, sehingga kita membutuhkan volume toren yang sebesar itu, yaitu di sini saya pilih satu buah 3.100 liter ditambah satu buah lagi bervolume 1.050 liter. Nah, ukuran ini dapat bervariasi tergantung kebutuhan dan biaya yang kita miliki. Apabila ada keterbatasan biaya sehingga tidak mampu membeli sejumlah tandon air untuk menampung semua air hujan, sehingga cukup digunakan tandon air dengan kapasitas yang mampu dibeli saja. Konsekuensinya, volume cadangan airnya hanya satu tangki, dan kelebihan air hujan yang tidak masuk ke tandon tetap dapat dimanfaatkan dengan diresapkan ke dalam sumur resapan. Pada contoh ini, akan dipakai tandon air TB70 dengan kapasitas 650 liter dengan harga 1.071.000 dengan air hujan yang berlebih diresapkan ke sumur resapan sebagai cadangan air tanah. Apa aja alat dan bahan yang harus disiapkan? Berapa estimasi biaya yang dibutuhkan? Untuk rencana anggaran biaya, di sini digunakan tandon air TB70 dengan kapasitas 650 liter. Diperoleh total biaya untuk membuat satu instalasi pemanen air hujan sebesar Rp2.390.300. Tentunya biaya ini tergantung dengan lokasi dan panjang pemipaan yang akan kita butuhkan ya. Bagaimana cara kerja alat pemanen air hujan? Pertama, air dari talang pada atap dialirkan ke pipa. Sebelum air masuk ke instalasi, ada penyaring daun. Selanjutnya, air akan masuk ke pipa penyaring debu kasar. Tujuannya untuk mencegah air yang membawa debu pada awal hujan, sekitar 10-15 menit pertama. Nah, di dalam pipa penyaring debu kasar sudah terdapat bola yang apabila pipa tersebut penuh dengan air akan menutup ujung atas pipa, sehingga air hujan yang bersih bisa berlanjut mengalir ke tandon. Di atas tutup tandon ada stop kran yang berfungsi untuk menutup saluran dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hujan asam atau hujan abu. Nah, sebelum memasuki tandon, air terlebih dahulu disaring menggunakan penyaring akuarium yang dapat dengan mudah diganti. Apabila tandon penuh dengan air, ini tidak akan luber karena sudah dilengkapi dengan sistem pengeluaran air luber dengan pipa yang dialirkan ke tanah atau ke sumur resapan. Bagaimana cara merakit alat pemanen air hujan? Berikut langkah-langkahnya. Pertama, alat dan bahan disiapkan. Yang kedua, atap rumah pastikan sudah tersedia talang ya. Yang ketiga, membuat saringan untuk memisahkan daun-daun atau kotoran dari talang dengan cara memotong pipa 4 inch sepanjang 40 cm dan memotong ujungnya dengan sudut 45 derajat dari ujung atas. Lalu, memasang saringan streaming ukuran 1 cm pada permukaan 45 derajat. Selanjutnya, membuat saringan debu kasar dengan memotong pipa 6 inch sepanjang 120 cm, lalu menutupnya dengan tutup dop 6 inci yang telah dilubangi tengahnya dan ditutup. Lalu memasukkan bola kecil ukuran 6 inch
dan memasang oversock 4 inch x 6 inch di ujung yang satunya. Lalu, memasang saringan debu halus dengan cara memasukkan saringan akuarium ke dalam tutup tandon. Yang terakhir, memasang pipa untuk mengalirkan setiap bagian penting. Nah, itu tadi langkah-langkah perakitan pemanen air hujan. Semoga dapat bermanfaat.